Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Kamis kemarin tanggal 21 Oktober saya kira menjadi Kamis yang istimewa, kalau Anda setuju dengan saya ya. Kenapa? Karena mahasiswa turun ke jalan dengan sangat heroik, militan, bahkan diguyur hujan deras pun, Masya Allah, tetap tidak lekang oleh apa ya. Ya, jadi demo kemarin saya kira luar biasa. Ada beberapa berita, misalnya mereka mulai bakar-bakar ban segala macam. Tapi yang menarik seperti biasa, saya katakan biasa karena sudah beberapa kali Presiden Republik Indonesia Joko Widodo justru kalau kata mahasiswa kabur ke Kalimantan. Tentu saja mereka punya jawaban, istana punya jawaban bahwa ini sudah ada kunjungan kerja, sudah diagendakan jauh-jauh hari, bla 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 bla, dan ini sangat-sangat menjadi paradoks ya. Paradoks ketika dengan Anda masih ingat videonya nanti ya, bagaimana Jokowi, saya kangen di demo, nanti kalau dapat demo, kalau dikasih tahu jauh-jauh hari saya suruh masuk, saya kasih makan. Nah, kalau nggak ada pemberitahuan lebih awal ya dikasih disebut merek air mineral. Jadi ada orang kangen di demo, tapi beberapa kali mahasiswa atau umat Islam melakukan demo, aksi yang bersangkutan ngacir, makanya ada dikatakan Zainuddin Ngaciro. Ya, saya mau bicara masalah apa ya? Oh ini, 7 tahun yang lalu saya tiap 2 hari itu di demo terus. Datang ke balai kota demo seperti ini. Tapi kenapa demo itu selalu ada? Saya pelajari selama 6 bulan. Ternyata demo itu ada karena gerbang di balai kota itu selalu ditutup kalau ada demo. Tutup, kemudian dijaga sama satpol dan polisi. Kemudian mereka berantem. Kemudian besok masuk koran. Lalu yang demo seneng. Ya seperti ini, pasti tutup. Nah, setelah saya pelajari 4-6 bulan, enggak, setelah mereka demo, saya suruh masuk. Sudah silakan, tapi yang menyilahkan bukan satpol, tapi humas saya yang cantik. Masuk, saya ajak ngomong, saya ajak makan. Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya pasti saya siapin makan. Tapi kalau dadak saya siapin snack sama aqua. Terus saya ajak bicara, saudara nolak apa? Saudara nggak setuju apa? Konsep saudara apa? Yang demo-demo itu nggak pernah siap. Konsep saya ini, konsepmu mana? Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua, itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Nggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Ini yang pasti saya suruh masuk terus. Nah, kemarin ini ada berita di antara lain di Gelora.news ya. Kecewa Jokowi ke Kalimantan, mahasiswa .2 pengkhianat. Bukan saya ya yang mengatakan, saya cuma bacain berita pengkhianat. Nah ini, bacain ya. Aliansi BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, merasa kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih untuk kabur, di sini kabur tanda kutip ya, kabur ke Kalimantan saat mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi. Dalam 7 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi,
atau 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf, banyak yang janji-janji yang belum direalisasikan. Mahasiswa menilai Jokowi gagal memimpin Indonesia. Kami Aliansi BEM SI ingin menyampaikan aspirasi kami ke Pak Jokowi. Kami membawa sejumlah tuntutan. Beliau yang ada di istana tapi malah ke Kalimantan, sesal koordinator aksi BEM SI Alfian dalam orasinya di kawasan Patung Kuda Jakarta Kamis siang 21 Oktober kemarin. Ya, menarik saudara sekalian. Ini sebagai alumni dan pelaku aksi, saya bisa merasakan suasana heroiknya ya. Kami berkali-kali di luar aksi-aksi bela Islam, kita selenggarakan aksi-aksi demo di Patung Kuda itu memang wah penuh dinamika, penuh apa lagi ya. Anda coba deh ikut deh. Tapi kalau sekarang agak susah ya. Maksud saya begini, kalau aksi-aksi mahasiswa Anda nyemplung ikut aksi walaupun bermaksud apa sih namanya ikut menyampaikan aspirasi, tapi saya sarankan nggak dulu deh, biar anak-anak mahasiswa itu deh ya. Khawatir terjadi yang nggak diinginkan karena usia kita tuh sayang, maksudnya seumuran kita ya. Ini kan jelas-jelas bukan wajah-wajah mahasiswa ya. Ketimbang kita nyemplung kemudian dicurigai anak-anak kita, aduh kan jadi kontraproduktif ya. Jadi kita di Lebaran ikut mendoakan lah, berikan doa, dukungan lewat Twitter, lewat Facebook dan sebagainya ya. Juga termasuk podcast seperti ini. Kalau ada kelompok lain yang memang kira-kira seumuran, atau memang nanti ada aksi gabungan buruh, mahasiswa, pelajar, pemuda, nelayan, petani, itu baru ya top. Kok jadi ngajarin sih gue. Lanjut. Presiden Joko Widodo hari ini justru kemarin maksudnya tidak berada di Jakarta. Presiden terbang ke Provinsi Kalimantan Selatan untuk meninjau vaksinasi dan beberapa agenda lain. Saya bertolak menuju Provinsi Kalimantan Selatan pagi ini untuk kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Banjarmasin. Di Tanah Bumbu saya akan meresmikan pabrik biodiesel dan di Banjarmasin meninjau vaksinasi dan meresmikan jembatan Sei Alalak. Demikian keterangan Presiden dikutip dari akun Twitternya. Hingga berita ini diturunkan, mahasiswa kemarin masih berorasi di Patung Kuda. Kita lihat berita ini diturunkan pukul berapa? Waduh, ini kok nggak muncul ya jamnya ya? Oke, saya baca lagi ya. Jakarta. Dalam orasinya, mahasiswa kecewa dengan kinerja Jokowi Ma'ruf di 2 tahun kepemimpinan Jokowi. Teriak orator lain dalam orasinya. Pengkhianat, kawan sesama aksi katanya. Ini bisa aja nih ya si Gelora nih bikin berita kayak begini. Terpantau 2 mobil barikade yang terparkir di Jalan Raya Medan Merdeka Selatan, Jakarta, persis di depan gedung Kemenko Polhukam. Oh, ini depan Kemenko Polhukam ini bukan Merdeka Selatan, bro, ini Merdeka Barat. Saya tahu persis karena pertama memang faktanya begitu, di situ Merdeka Barat, kantor Menko Polhukam. Yang kedua, memang kita langganan aksi dan selalu kita memang dijaga di barikade pas di bawah jembatan yang ke arah Merdeka Barat, ke arah Monas sana, ke arah istana. Kita nggak bisa lewat dari situ. Itu di barikade. Ada mobil ada kawat duri, ada beton-beton pemisah yang sengaja dipasang, ada mobil barikade itu biasa. Saudara sekalian, ini ada berita masih seputar itu ya. Jadi kekecewaan mahasiswa itu namanya mulai makin membesar ya. Ini di Airball ID misalnya, aksi 7 tahun Jokowi, mahasiswa mulai bakar ban. Aksi 7 tahun Jokowi, mahasiswa mulai bakar ban. Aksi unjuk rasa memperingati 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih berlangsung di Jalan Medan Merdeka Barat. Tuh kan, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis sore. Ini Kamis sore jam 15.59 yang diturunkan masih berlangsung ya. Kelompok mahasiswa dari berbagai kampus masih berdatangan ke lokasi unjuk rasa di sekitar air mancur Patung Kuda. Sekelompok mahasiswa mengenakan alma mater merah marun yang berada di lokasi mulai melakukan aksi bakar ban dan spanduk. Wow. Di alma mater kelompok mahasiswa ini tertulis nama salah satu kampus ternama di Jakarta, yaitu Universitas Bung Karno. Tapi tunggu dulu. Kalau Anda di
Universitas Bung Karno itu jangan serta-merta mengaitkan dengan PDIP. No, bukan. Walaupun penjadang nama Bung Karno yang selama ini kita tahu dimanfaatkan begitu rupa oleh di PDIP untuk jargon-jargon simbol-simbol politiknya. Yang kita tahu Soekarno adalah proklamator Indonesia, milik bangsa Indonesia, bukan hanya milik PDIP. Kalau persoalan Soekarno adalah bapaknya Megawati, itu fakta sejarah, itu adalah masalah biologis saja, tapi masalah ideologis belum tentu. Nah, Universitas Bung Karno sama sekali tidak ada kaitan dengan PDIP, apalagi Megawati. Universitas Bung Karno ini adalah milik yang dikelola, yang dimiliki oleh Rahmawati Soekarno Putri, almarhumah yang baru meninggal kemarin. Dan sikap politik Rahmawati kita tahu betul kan? Wah, cegar dengan empoknya, kakak perempuannya Megawati. Tidak ada bentrokan dalam aksi bakar ban ini antara mahasiswa BK dengan aparat keamanan yang bertugas. Namun, tidak berselang lama setelah bakar ban, mahasiswa ini meninggalkan lokasi. Sekitar aksi unjuk rasa, pihak kepolisian pun langsung memadamkan api. Jadi sudah mulai bakar-bakaran. Menarik ya. Mulai bakar-bakaran, lalu ada lagi. Nah, apa yang dituntut? Yang dituntut adalah Jokowi mundur. Ada yang mengatakan, oh ini makar nih. Enggak makar. Kalau orang minta Jokowi presiden mundur di tengah masa jabatan, tidak makar. Memang ada prosedur-prosedurnya ya. Nah, ini bukan kata saya aja, tapi antara lain kata Refli Harun. Anda tahu kan Refli Harun kan? Ini ada RMOL tadi yang sama ya, .id. BEM SI minta Jokowi mundur. Refli Harun legal dan dibolehkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Tuntutan agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai presiden disampaikan eksekutif Badan Eksekutif Mahasiswa BEM SI seluruh Indonesia dalam aksi unjuk rasa di Patung Arjuna Wiwaha atau Patung Kuda Jakarta Selatan Kamis kemarin ya. Suara lantang mahasiswa ini disebabkan pada masa 2 tahun periode kedua pemerintahan Jokowi yang dinilai sudah tidak layak, tidak lagi berpihak pada kepentingan masyarakat. Bagi pakar hukum tata negara Refli Harun, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan desakan BEM SI yang disuarakan saat menggelar aksi. Bolehkah menyampaikan aspirasi seperti ini? Saya katakan boleh, ujar Refli ya. Dikatakan Refli Harun pergantian presiden adalah sah dan diatur dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya dibagi pada 2 jenis pergantian melalui pemilu dan pergantian di luar pemilu. Kalau pergantian dalam pemilu itu pasal 7. Dilakukan sekali dalam 5 tahun. Untuk pergantian di luar pemilu di kata Refli ada 2 cabang, yaitu berhenti atau diberhentikan. Diberhentikan atau impeachment itu harus melalui proses politik di DPR, proses hukum MK, proses politik lagi di DPR, dan proses politik lagi di MPR. Relatif agak sulit dan pasti tidak mudah. Ya. Jadi memang seperti diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 kita, bahwa presiden dan wakil presiden bisa dihentikan di tengah masa jabatan jika mengkhianati negara, melakukan tindak pidana, melakukan tindakan perbuatan tercela gitu kan, boleh. Cuman kata Refli tadi pada pasal-pasal berikutnya memang dibuat berbelit berbuat segala macam gitu yang kalau Refli masih mengatakan memang relatif agak sulit dan pasti tidak mudah. Kalau saya mengatakan nyaris mustahil. Ada tahu bagaimana nyaris mustahil? Karena saat ini kata Refli tadi kan proses politik di DPR, proses hukum di MK, proses politik lagi di DPR, dan proses politik lagi di MPR. Empat. Dengan peta Senayan seperti sekarang, Senayan itu DPR khususnya ya, dan tentu juga hampir sama dengan MPR-nya walaupun tidak persis. Itu eksekutif Joko Widodo sudah menguasai hampir 82% kekuatan di parlemen. Itu kalau Demokrat belum bergabung. Dengan PAN kemarin bergabung di 81 sekian persen. Kalau Demokrat bergabung lagi selesai PKS sendirian. Tapi tanpa bergabung pun mereka sudah sangat-sangat kuat. Dan makanya saya katakan nyaris mustahil. Kenapa nyaris? Karena tetap ada kemungkinan. Kalau Allah sudah menghendaki bisa tetap ya. Aduh. Ini
Kalau kata BEM-SI itu apa? Kok sampai mereka menuntut Jokowi mundur? Ini kata berita, BEM-SI, Jokowi bukan memajukan, tapi memundurkan Indonesia. Wah, ini ya. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI menilai 7 tahun pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya mengalami kemunduran. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua BEM UNJ Universitas Nasional Jakarta (UNJ) ya, Alfian dalam aksi unjuk rasa 7 tahun kepemimpinan Jokowi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat Kamis kemarin. Alfian yang juga menjabat sebagai koordinator aksi lapangan, kita biasa korlap ya, menilai kemunduran ini terjadi khususnya dalam 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang atau sejak periode kedua kepemimpinan Jokowi. Kami ingin menyuarakan bahwa selama 7 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, kami justru menemukan bukannya dia memajukan Indonesia, tapi dia memundurkan Indonesia. Apalagi di 2 tahun terakhir ini, kata Alfian kepada wartawan di lokasi. Nah, saudara sekalian, ini ketika misalnya kemarin saya turunkan potongan dari sebuah webinar yang diselenggarakan oleh kami. Kami itu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia bekerja sama dengan FNN. Itu digelar diskusi tentang ekonomi di masa 7 tahun pemerintahan Jokowi, meroket atau nyungsep. Nah, salah satu pembicaranya adalah Faisal Basri. Kemarin sudah saya turunkan dalam podcast saya. Faisal Basri menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi Joko Widodo itu sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil. Misalnya sawit ya, sawit itu menghasilkan devisa sangat besar dan ada petani banyak terlibat di sana, makanya kena ekspor sawit, ya, pajak ekspor sawit, gitu ya, ada kena. Lalu ada PPN, naikkan, semua orang transaksi di Indonesia ini kena PPN, mau kaya, mau miskin, mau Abu Rizal Bakri, mau Bang Jul, Bang Pokminah, asal mereka transaksi kena PPN, langsung maupun tidak langsung, ya. Lalu jadi semua yang menyangkut rakyat kecil kena semua. Tapi misalnya batu bara kan tidak ada petani batu bara loh, kalau kata Faisal Basri kemarin. Tidak ada petani batu bara. Tapi batu bara itu royaltinya dihapus, pajak royalti, sehingga negara kehilangan 60 triliun dari situ. Belum lagi berbagai macam perlakuan khusus kepada para oligarki besar, para pengusaha-pengusaha sangat besar di bidang batu bara. Jadi seperti kata Alfian tadi, mewakili BEM UNJ tadi, Universitas Nasional Jakarta, memang betul bahwa selama kepemimpinan 7 tahun Presiden Jokowi ini yang ada justru adalah kemunduran-kemunduran. Faisal bahkan kemarin secara sangat lugas, ya, mohon maaf mungkin agak vulgar, tapi lugas dia mengatakan Indonesia sudah jadi budak Cina. Ngeri gak? Jadi budak Cina, jadi budak untuk menopang industrialisasi di Cina. Nikelnya terutama, belum lagi yang lain-lainnya. Dahsyat sekali. Nah, jadi kalau misalnya BEM-SI sampai pada kesimpulan tadi, dimulai ketika demo Jokowi pergi sehingga anak-anak mahasiswa mengatakan Jokowi mengkhianat, kemudian anak-anak mahasiswa mengatakan Jokowi membuat Indonesia mundur, bukan maju dengan kepemimpinannya ini. Kemudian BEM-SI menuntut Jokowi mundur, itu normal, tidak salah, bukan makar, seperti yang dijelaskan oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Apalagi gak usah ngomong panjang lebar ya, dia pergi saja itu sebuah paradoks yang luar biasa. Yang dulu dengan sok-sokan, dengan gagah-gagahan, saya kangen di demo, aduh, betapa banyak sekali ucapan dan tindakan yang sangat tidak bersesuaian dari presiden yang satu ini. Saya belum pernah menemukan dari presiden-presiden sebelumnya yang begitu gampang mengumbar janji, yang begitu gampang mengingkarinya, yang begitu gampang mengatakan kebohongan-kebohongan, kecuali yang sekarang. Anda mau bantah apa ketika misalnya dia mengatakan mobil SNK diproduksi sekarang 300-200 per bulan, tapi sekarang yang inden sudah 6.000. Apa itu bukan kebohongan? Itu kan kebohongan yang nyata. Nanti kalau saya jadi presiden, saya stop utang luar negeri. Itu kan janji yang
dengan sangat nyata diingkari. Nanti kalau saya jadi presiden, saya stop impor, itu kan janji yang sangat nyata diingkari. Mau kereta cepat Bandung-Jakarta, Jakarta-Bandung tidak boleh pakai APBN, kemudian dia izinkan dengan pakai APBN yang sudah dicairkan sekian berapa, 4 atau 7 triliun itu kan satu janji yang sangat jelas diingkarinya. Bagaimana mungkin sebuah negara besar seperti Indonesia dipimpin oleh seorang presiden seperti ini? Astagfirullahaladzim. Mau ngarepin maju. Aduh. Tapi mahasiswa tetap semangat. Kalian hebat. Teman saya Ahmad Khosinuddin menulis artikel judulnya "Mahasiswa Bergerak, Jokowi Tergeletak". Buka deh di googling, ketemu kalimat apa artikelnya itu. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.